Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda Pramesti dari semester 3 kelas A akan mereview pertemuan ke-1 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pada tanggal 14 September 2021 dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Arinda Yandi SHMH. Yang akan saya jelaskan ini materi dari jurnal tentang narkotika. Selanjutnya, penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena sama halnya dengan korupsi di mana keduanya sama-sama mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus narkotika masih menjadi tren atau masih dominan di antara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya, dan itu pun hanya sebatas kasus yang terungkap atau terdata. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak kasus narkotika yang diselesaikan secara damai, sehingga kasus tersebut tidak terdata atau dark number. Dan yang akan saya jelaskan di sini tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran atau hilangnya rasa, sampai mengurangi penghilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan itu juga dapat dikatakan bahwa di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan dalam jangka panjang tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka keberadaan narkotika adalah sah. Undang-undang narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis, mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati oleh golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan, bahkan desa-desa. Menurut psikiater Graham Lane, sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai risiko. Yang kedua, untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum, atau instansi yang berwenang. Dan yang ketiga, untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual. Dan yang keempat, untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional. Dan yang kelima, untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup. Dan yang keenam, untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan karena kurang kesibukan. Maka dari itu kita harus mencari kesibukan tersendiri agar tidak terjerumus dan jatuh kepada dunia narkotika. Yang selanjutnya, untuk menghilangkan rasa frustasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa dibatasi dan jalan pikirannya yang buntu.
dan terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis. Dan juga untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan. Selanjutnya, karena didorong rasa ingin tahu, seperti rasa penasaran yang sangat besar kayak remaja gitu ya, dan karena iseng. Dan selanjutnya, penyebab pengguna narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan 3 keinginan, yaitu mereka yang ingin mengalami the experience seekers, yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian. Dan selanjutnya, mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup, the oblivious seekers, yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman. Dan juga mereka yang ingin merubah kepribadian, personality change, yaitu mereka yang beranggapan merupakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan. Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasannya menggunakan narkotika yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis. Yang kedua, menjadi kebiasaan atau akibat dari penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit. Dan yang ketiga, pelarian dari frustasi. Yang keempat, meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi atau biasanya sebagai zat perangsang. Selanjutnya, pemberantasan narkotika tentunya tidak ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna, dan seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar atau bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna, maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya, yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitas. Seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 7 tahun 2009 tentang menempatkan pemakaian narkoba ke dalam panti terapi rehabilitas, sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas, bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dinyatakan bahwa di satu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika dalam undang-undang narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Bentuk rumusan sanksi pidana dalam undang-undang narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam membentuk tunggal, penjara atau denda saja. Yang kedua, dalam bentuk alternatif, pilihan antara denda atau penjara. Yang ketiga, dalam bentuk kumulatif, penjara dan denda. Yang keempat, dalam bentuk kombinasi atau campuran antara penjara atau denda, atau bisa juga dua-duanya. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.